Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Pratama, NIM 181291137 dari kelas 18 BB06, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah seminar keSDan dengan dosen pengampu Bapak Mansurdin SSN MHum. Kali ini kita akan membahas mengenai notulen. Yang pertama, pengertian notulen. Notulen adalah istilah untuk catatan perjalanan suatu kegiatan baik rapat, seminar, diskusi, ataupun sidang dari awal sampai akhir acara dan ditulis oleh seorang notulis. Dilaporkan oleh ketua kegiatan dan dipertanggungjawabkan suatu saat pada seluruh anggota ataupun peserta kegiatan. Yang kedua, yakni syarat-syarat notulen yang baik. Pertama, notula harus benar dan objektif. Yang kedua, notula haruslah jelas. Yang ketiga, notula harus dibuat secara ringkas, menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan mudah dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Yang keempat, sebelum rapat ditutup, notula harus dibacakan untuk memberi kesempatan kepada para peserta rapat bila hendak memberikan masukan guna penyempurnaan notula. Selanjutnya yakni fungsi notulen. Fungsi notulen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk pertemuan selanjutnya. Yang kedua, sebagai dokumentasi. Yang ketiga, sebagai alat pengingat untuk para peserta rapat. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi bagi peserta yang absen. Isian notulen. Notulen terdiri dari yang pertama, judul notulen, beserta nama organisasi atau unit organisasi yang menyelenggarakan rapat. Yang kedua, hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya rapat. Yang ketiga, sifat rapat ditulis apakah rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat rutin, rapat berkala, dan sebagainya. Yang keempat, pemimpin dan penulis rapat perlu disebutkan. Yang kelima, nama peserta baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang keenam, penyempurnaan notula, rapat sebelumnya dan pengesahannya. Susunan acara rapat. Yang ketujuh, ringkasan jalannya rapat, pertanyaan, serta masukan dari peserta perlu dicantumkan. Yang kedelapan, hasil atau keputusan rapat. Yang kesembilan, hal-hal yang ikut dibicarakan dalam rapat. Yang kesepuluh, catatan khusus. Yang kesebelas, nama dan tanda tangan pemimpin serta notulis. Selanjutnya kita akan membahas susunan notula yang baik. Yang pertama, susunannya adalah judul rapat, diikuti tempat, hari, tanggal, dan jam rapat. Selanjutnya nama-nama peserta yang hadir dan tidak hadir dalam rapat, dan nama-nama petugas utama, ketua rapat, dan notulis. Selanjutnya yakni penyempurnaan notula rapat yang sebelumnya dan pengesahan tanggapan atas laporan-laporan. Selanjutnya adalah isi pembahasan tiap-tiap acara pokok. Setelah itu hal-hal lain yang ikut dibicarakan, informasi-informasi yang perlu, dan penetapan hari, tanggal, dan jam rapat berikutnya. Diakhiri dengan penutup. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan notulen diantaranya. Yang pertama, bila rapat tersebut merupakan rapat berkala, sebaiknya diberi nomor urut rapat, bulan, dan tahun rapat. Contoh, rapat pengurus koperasi. Yang kedua, perlu diinformasikan pada judul rapat, sifat rapat tersebut merupakan rapat pemberian informasi, rapat pemecahan masalah, atau rapat pengambilan keputusan. Yang ketiga, yakni susulan notulen lengkap dari judul sampai penutup, diakhiri dengan tanda tangan pemimpin rapat dan notulis rapat. Yang keempat,
Walaupun Natula dibuat ringkas, namun setiap peserta yang berbicara perlu disebutkan namanya. Contoh, Ibu Rifna memberikan usulan yaitu tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut, tetapi caranya dengan menaikkan harga. Yang kelima, keputusan yang diambil dalam rapat pengambilan keputusan hendaknya dicatat secara teliti dan lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi para pembaca notulen tersebut. Yang keenam, waktu dimulai dan berakhir rapat disebutkan dalam notulen. Yang ketujuh, bila dalam rapat ada usulan dari peserta rapat, catatan yang harus dibuat terdiri dari nama peserta, beserta usulan yang diberikan. Kemudian bila ada yang menanggapi, nama peserta yang menanggapi dan tanggapannya dicatat baik tanggapan yang menolak maupun yang menyetujui usulan tersebut. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai notulen. Semoga dengan menonton video ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton dan saya harap tetap tinggalkan jejak ya. Silahkan komen, like, dan subscribe kalau bisa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.